فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan sahih kita al-mawqidhah fi ilmi mustalahil hadits. Kita lanjutkan pada jenis hadis berikutnya, jenis hadis yang ke-6 setelah kita mengambil mawdu'. Qala al-mursal. Berkata penulis rahimahullah al-mursal, dan dia salah satu dari jenis pembahasan ilmu hadis yang masyhur, dan kehilangan satu syarat dari syarat-syarat sahih, syarat-syarat kesahihan, yaitu ittisal, yaitu bersambungnya sanad. Dan asal arsala itlaq, arsala syai'i atlaqahu. Asal kata mursal dari secara bahasa adalah mutlak, yang dilepas. Dikatakan arsala syai', yaitu dia melepasnya. Dan sisi kesesuaian dengan macam hadis ini adalah asra ilal matan bihati ba'di ruwatihi, yaitu dia tergesa-gesa menuju matan dengan menghapus sebagian dari perawinya. Dia lepas, yaitu lepas dari perawi. Dan mana yang dimaksud di sini adalah sahabat yang dihapus. Qala al-mursalu alamun ala ma saqata. Dzikru sahabi min isnadihi. Mursal adalah alamat atas apa yang jatuh penyebutan sahabat dari sanadnya. Yang jatuh antara tabi'i dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jatuh ini bisa jadi sahabat, bisa jadi selainnya. Sehingga yang lebih tepat mungkin dikatakan huwa ibarah anis saqti fi akhiris sanad. Dia adalah ungkapan tentang jatuhnya pada akhir sanad. Dan ungkapan Az-Zahabi rahimahullah, ma saqata dzikrus sahabi, sementara yang jatuh bisa jadi sahabat, bisa jadi selain sahabat. Dan Imam Zahabi menjadikan tidak disebutkannya sahabat tanda bahwasanya hadis itu mursal.
Fayaqulu tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tabi'i mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Jadi yang dimaksud dari Adz-Dzahabi rahimahullahu taala adalah penyebutan contoh, dan beliau tidak memastikan bahwa yang jatuh itu adalah sahabat. Bisa jadi sahabat, bisa jadi selainnya. Sehingga kritikan terhadap Imam Dzahabi pada ungkapan ini tidak muttajih, dan beliau tidak salah dalam ungkapan ini. Yaitu di sana ada yang mengkritik ungkapan Dzahabi tersebut, dan ungkapan beliau yaitu salim. Beliau hanya fayaqulu tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan bahwasanya sahabat itu yang pasti jatuh. Demikian masa qata dzikrus sahabi, apa yang jatuh penyebutan sahabat, dan memang jatuh penyebutan sahabat, tapi yang jatuh itu apakah pasti sahabat ataukah bukan, tidak juga Imam Dzahabi memastikan. Nah, wa yaqau fil marasilil anwa' al-khamsa al-madiyah. Dan terjadi pada hadis-hadis mursal macam-macam yang 5 yang telah lalu. Seperti misalnya mursalun sahih, yaitu sahih kepada siapa yang menisbatkannya, yaitu yang melakukan irsal kepada tabi'in tersebut. Bukan maknanya terpenuhi syarat-syarat sahih ittisal sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mursal hasan misalnya, yang 5. Sahih, hasan, dhaif, maudhu' dan matruh, yang telah lalu disebutkan oleh 5 jenis hadis oleh Imam Dzahabi. Ada mursal sahih, ada mursal hasan, ada mursal dhaif, ada mursal matruh, dan ada mursal maudhu', tergantung sanad antara tabi'i dengan sumber sanadnya yang menyampaikan hadis tersebut. Apakah itu sahih ataukah hasan ataukah dhaif ataukah matruh ataukah maudhu'. Dan faedah dikatakan mursal sahih butuh kepada adil, butuh kepada syahid dan mutaba'at yang menguatkan dia. Dan kita butuh juga ketika butuh tarjih, ketika ada yang ingin ditarjih, dikuatkan. Ketika ada mursal yang sahih kepada tabi'in, maka ini bisa jadi menguatkan, baik itu menguatkan hadis ataukah menguatkan suatu pendapat dan permasalahan fikhiyah atau semisal itu. Karena tabi'in termasuk dari 3 generasi emas. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sahabat, kemudian setelah mereka itu tabi'in, kemudian setelah mereka itu tabi'ut tabi'in. Maka ketika sahih kepada tabi'in, kemudian menyampaikan suatu ucapan ataupun satu riwayat yang mursal, maka ini bisa juga dijadikan sebagai penguat dan sebagai sesuatu yang yusta'nas bihi. Famin sihahil marasil, maka termasuk dari mursal-mursal yang sahih, dan ini binisbah, sahih binisbah ila man adhafah, ditinjau dari siapa yang mengidafahkan. Wa illa mursal sendiri min qismi dhaif, pada asalnya min qismi dhaif. Kenapa? Karena faqada syartan min syurutis sihhah, karena dia telah kehilangan satu syarat dari syarat-syarat kesahihan, yaitu ittisal, yaitu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tabi'in tersebut terputus. Tapi yang kita katakan sihahil marasil, yaitu sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in. Dan di sisi sebagian ahli hadis menganggap bahwasanya sihahul marasil ditinjau kepada matan,
sebagaimana akan datang di mana mereka berargumentasi dengannya, dan ini madhab lemah. Ini madhab lemah. Qala mursal Sa'id bin Musayyab, dan ini min asahil marasil. Mursal Sa'id bin Musayyab. Wa mursal Masruq, dan Masruq baik Ibn Ajda' Abu Aisyah. Wa mursal As-Sunabihi, dan mursal As-Sunabihi, dia tiba di Madinah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelumnya. 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu atau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tiba di Madinah. Dia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mursal Qais bin Abi Hazim wa nahwu dzalika, dan mursal Qais bin Abu Hazim dan semisal itu. Dan sebab sebagian mereka menerima dan berargumentasi dengan mursal-mursal ini karena ghalibudz dzan, prasangka yang paling kuat, yang sakit yakunus sahabat, yang jatuh antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Meskipun ini prasangka yang tidak kuat, tidak benar. Kenapa? Karena didapati dari mereka yang meriwayatkan dari tabi'in semisal dia. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Dan ini butuh tasrih, yaitu mereka menyebutkan dengan terang-terangan sebagaimana ini mazhab jumhurul ulama. Hanya saja marasil mereka itu lebih bagus kondisinya daripada selainnya. Sebab kebanyakan riwayat-riwayat mereka itu dari sahabat. Nah, kebanyakan riwayat marasil ini, asahul marasil, itu dari sahabat, karena mereka adalah kibarut tabi'in. Bahkan sayyid mereka yaitu Sa'id bin Musayyab. Karena itulah Imam Syafi'i mengambil ihtijaj dan istishhad dengan marasil kibarut tabi'in tanpa selainnya. Bersamaan apa yang dijadikan istiqnas sebagai sesuatu yang menjadikan penunjuk dan penguat dan semisal itu, mithlu qouli sahabat, seperti ucapan sahabat. Fa'inna, Imam Adz-Dzahabi melanjutkan, fa'innal mursala idza sahha ila tabi'i kabirin fahuwa hujjatun inda khalqin minal fuqaha. Karena sungguhnya mursal apabila sahih kepada tabi'i kabir, kibar tabi'in, maka dia itu hujjah di sisi kebanyakan dari fuqaha, dari kebanyakan fuqaha, dan ini mazhab yang lemah. Dia hanyalah hujjah fi syawahid wal mutaba'at, sebagai penguat dan pendukung. Yaitu apabila datang mursal bersama mursal yang lain dengan syarat berikhtilaful makhraj, beda sumber, beda jalur. Yaitu masyayikh yang ini beda dengan guru yang ini, masyayikh yang ini beda dengan masyayikh yang itu, bukan dari satu jalur. Misalnya dari Sa'id dan Masruq, satu mursal Sa'id dan satu mursal Masruq, dengan syarat guru keduanya tidak sama, agar hilang kemungkinan bahwasanya yang jatuh itu cuma satu orang. Maka ini sebagian mereka menjadikannya sebagai argumentasi dan asyawahid dan mutaba'at. Fi syawahid
wal mutaba'at. Apabila dari jalur yang berbeda. Fa in kana fi ruwati dha'ifun fi ruwati dha'ifin ila mithli ibn Musayyab dha'af al-hadits min qibali dhalika ar-rajul wa in kana matruqan aw saqitan wahana al-hadits wa turiha. Dan apabila para perawi dhaif misalnya ke Ibnu Musayyab, maka hadis itu didhaifkan, mursal dhaif. Dan kedhaifan tersebut dari jalur laki-laki yang dhaif tersebut. Laki-laki yang dhaif tersebut bukan dari Sa'id bin Musayyabnya, bukan Sa'id Musayyabnya yang dhaif, tapi laki-laki tersebut yang dhaif, yang datang mursal tersebut. Dan apabila dia matruk atau sakit, maka hadisnya lemah dan dicampakkan, maka dinamakan matruk, mursal matruk. Ini jilid yang ketiga. Adapun jenis yang kedua mursal dhaif, apabila perawi yang dhaif sebelumnya, maka terjadi padanya dua illah. Yang pertama mursal inqita', dan yang kedua dha'f fi sanad. Wa yujadu fil marasil mawdu'at, dan juga didapati pada hadis-hadis mursal mawdu'at, sanadnya mawdu', yaitu palsu. Sebagaimana pada masanid mawdu'at, ada juga pada marasil mawdu'. Ini jenis yang kelima, atau yang keempat, mursal mawdu'. Na'am wa in sahal isnad ila tabi'i mutawassit tabaqah. Iya, apabila sahih sanadnya kepada tabi'i pertengahan tingkatannya, itu mereka menamakan awsatut tabi'in, tabi'in pertengahan, bukan sigar tabi'in, bukan juga kibar tabi'in, antara sigar dan kibar, awsat tabi'in, yang mereka punya riwayat yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga riwayat yang banyak dari sahabat. Kama Rasil Mujahid wa Ibrahim wa Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim An-Nakhai tidak mendengar dari seorang pun dari sahabat. Bersamaan dia pernah berjumpa dengan sebagian mereka. Maka kapan dia mengatakan langsung, Ibrahim An-Nakhai mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fayushbihul mu'dal, menyerupai hadis mu'dal. Karena yang jatuh itu tabi'i dan sahabat. Jadi dua yang jatuh, menyerupai mu'dal. Wa Sya'bi, demikian Asy-Sya'bi. Bahwa mursalun jayyid, maka dia adalah mursal jayyid, ialah bahasa bin, yaitu hasan, yaitu mursal hasan. Maka kita sebutkan 5 jenis dari mursal: mursal sahih, mursal hasan, mursal dhaif, mursal matru' atau matruk, mursal mawdu'. Nah, lengkap 5. Dan di sini ada faedah bahwasanya marasil Ibrahim dari Ibnu Mas'ud mereka menerimanya. Menerima riwayat Ibrahim An-Nakhai dari Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Ibrahim An-Nakhai mengatakan, "Ma rawaitu an Ibnu Mas'udin fa inna ma sami'tuhu min jama'ati ashabi Ibnu Mas'udin."
Apa yang aku riwayatkan dari Ibnu Mas'ud, maka aku mendengarnya dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Karena murid-murid Ibnu Mas'ud kebanyakannya kibar imam. Qala fa huwa mursalun jayyid la ba'sa bihi yaqbaluhu qaumun wa yarudduhu akharun. Diterima oleh kaum untuk syawahid dan mutaba'at dan ditolak oleh yang lain. Untuk berdiri sendiri tidak ditolak. Tapi apabila lil syawahid dan mutaba'at bisa. Terutama apabila sahih, marasil sahih atau hasan. Kalau min auha al-marasil indahu marasil hasan, dan termasuk mursal yang paling lemah di sisi mereka adalah mursal Hasan al-Basri. Baik itu sanadnya sahih kepadanya ataukah tidak. Ini auhal marasil. Maka tidak layak untuk menjadi syawahid dan mutaba'at. Wa auha min dalik, dan yang lebih lemah lagi, lebih buruk lagi dari itu, marasiluz Zuhri wa Qatadah wa Humaid at-Tawil min sigharit tabi'in. Marasilnya Zuhri dan Qatadah, Ibnu Da'amah As-Sadusi, Humaid at-Tawil dari kalangan sigharit tabi'in, tabi'in kecil. Nah, lebih lemah lagi. Jadi walaupun sahih sanad kepada mereka, tidak layak menjadi syawahid dan mutaba'at. Dan ada di sana yang bergampang-gampang sehingga tetap menjadikan itu sebagai syawahid dan mutaba'at, dan ini tidak benar. Wa ghalibul muhaqqiqina ya'udduna marasil haula'i mu'dalat wa munqati'at. Dan kebanyakan muhaqqiqin, ahli tahqiq, menganggap marasil haula, mereka ini yaitu sigharut tabi'in, dengan mu'dalat dan munqati'at. Yang mu'dalat karena seringnya itu dua yang jatuh, dan munqati'at yang terputus. Fa inna ghaliba ruwati haula'i an tabi'i kabir, karena kebanyakan riwayat mereka ini dari tabi'in besar, kibar tabi'in. Jadi kemungkinan besar dua yang jatuh, yaitu tabi'in kibar tabi'in dan sahabat. Sehingga dia lebih mirip dengan mu'dalat. Meskipun tidak lazim demikian. Bahkan terkadang malah bukan cuma dari tabi'i kabir, tabi'i shagir an tabi'i shagir. Tabi'i kecil dari tabi'i kecil baru ke atas. Nah, bisa jadi lebih banyak yang putus, bukan cuma dua, bisa jadi 3 atau 4. Maka ini auha al-marasil, mursal yang paling lemah. Maka ini tidak layak untuk menjadi syahid wal mutaba'at walaupun sahih sanad kepadanya, kepada pelaku mursal tersebut. An tabi'i kabir an sahabi, dari tabi'i kabir, tabi'i besar dari sahabat. Fadhannu bi marasilihi annahu asqata min isnadi itsnaini. Maka prasangka yang kuat tentang mursal mereka bahwasanya dia menjatuhkan dari sanadnya 2 atau lebih. Maka dia seperti mu'dhal, dan mu'dhal tidak layak dijadikan sebagai syawahid dan mutaba'at. Adapun definisi mursal secara istilah, huwa ma adhafahu at-tabi'i aw man kana fi hukmihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukman. Dia adalah hadis yang diidhafahkan oleh tabi'i atau siapa yang pada hukum tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tasrihan, dengan terang-terangan langsung an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hukman, atau secara hukum fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni dzikril wasithah, tanpa penyebutan perantara.
Adapun apabila mereka mengatakan, yaitu tabi'in mengatakan an rajulin anin nabi, dari seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak dikatakan mursal, menyelisihi Al-Baihaqi dan Hakim. Akan tetapi dikatakan muttasilun fihi rawin mubham. Akan tetapi dikatakan bersambung padanya perawi yang mubham misalnya. Nah, dengan ini kita selesai dari pembahasan hadis mursal dan kita akan masuk pada kesempatan berikutnya hadis mu'dhal. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.